kameranya, nanti akan di-sharing juga fotonya di grup WhatsApp. Sekali lagi silakan buat teman-teman yang bersedia difoto untuk menyalakan kameranya. Belum mandi nggak apa-apa, ini hari Minggu, semua mengerti pasti. Oke, dalam hitungan 3, 1. Oke, Jessica udah masuk, Mas Sama masuk, Mas Yan, ya View masuk, Mbak Purple, Mbak Anita masuk. Oke, semua, terima kasih. Hitungan 3 ya. Bentar nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sebentar. Oke. Teman-teman sudah diberikan juga materinya di WhatsApp group, tapi saya akan share lagi di sini. Jadi mohon izin untuk saya bisa men-share materi hari ini. Materi kita cukup banyak sebenarnya kalau ngomongin sama plastik, tapi akan saya coba ringkas. Cuman nanti WhatsApp group akan saya buka sampai besok. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut diskusi, kolaborasi, nanya ini itu, bisa kita lanjut di WhatsApp group supaya bisa lebih efektif di hari Minggu ini ya. Sebentar, mana ya? Oke. Oke, teman-teman udah lihat semuanya di screen kalian. Jadi sekali lagi selamat datang di workshop dari Kertabumi di 90 menit ke depan. Kita akan bahas isu sampah plastik kenapa jadi masalah, dan kita akan cari solusi alternatifnya dari pengolahan sampah plastik. Sekali lagi saya Iqbal Alexander, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Buat teman-teman yang mungkin baru ikut pertama kali di Kertabumi, jadi setiap bulannya kami banyak punya workshop tentang sustainable living, baik ini pengolahan sampah plastik, ada juga sampah organik, ada skincare organik, ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi silakan teman-teman ikuti semuanya sesuai dengan passion kalian, karena gaya hidup berkelanjutan ini harus kita lakukan mungkin sepanjang umur kita seterusnya. Jadi cari yang kalian ada passion-nya supaya kalian bisa terus menjalankan lebih semangat lagi. Dari Kertabumi pun kami fokus untuk mencari solusi alternatif baik dari masalah sampah ataupun isu-isu lingkungan lainnya. Kami juga di tahun 2022 ini baru launching untuk isu untuk climate change dengan adopsi mangrove dan koral. Buat teman-teman yang tertarik untuk nanam bareng-bareng mangrove, silakan DM kami. Lalu saya Iqbal, ini sedikit tentang saya. Saya lulus S2 di ilmu lingkungan dan saya banyak fokus riset di waste management ataupun climate change. Jadi buat teman-teman yang mau diskusi sama-sama atau bikin project bareng-bareng, silakan kontak saya atau kontak Kertabumi. Oke, dan sekarang kita akan bahas tentang pengelolaan sampah organik, terutama plastik. Di gambar sebelah kiri, ini salah satu produk yang kalau Kertabumi jual paling banyak laku, karena mungkin banyak memakai brand-brand yang dekat di hati kita, yang selalu kita beli gitu. Jadi ini bisa represent kurang lebih sesuatu yang kita beli tapi bisa kita pakai lagi untuk memperpanjang usia produk. Cuman teman-teman yang perlu ketahui kalau ngomongin daur ulang, pertama ini membutuhkan skill gitu. Jadi jangan yang paling saya tidak suka kalau ketemu keliling bank sampah gitu, mereka punya produk daur ulang, kebanyakan approach-nya adalah mereka hanya membuat apa yang mereka bisa gitu. Jadi tadinya nggak pernah menjahit atau nggak pernah jadi pengrajin, tiba-tiba mau jadi pengrajin gitu, sehingga banyak hasilnya itu lebih ke ala kadarnya, yang penting jadi gitu. Terus karena membuat produk daur ulang nggak mungkin cuma sekali kan, harus bikin berkali-kali karena kita menghasilkan sampahnya terus-menerus. Jadi memang approach-nya harus dapat dijual, harus bisa bernilai, orang mau membeli. Jadi bukan hanya prakarya. Dan terus konsep menjual produk daur ulang, kita nggak mau menjual karena iba atau kasihan gitu kan. Nih udah kasihan, udah mau mendaur ulang sampah, yuk beli. Kalau kayak gitu nggak akan sustain. Kita mau orang membeli produk daur ulang karena produknya tuh berfungsi baik gitu, serve
the purpose kalau tas ya sebagai tas kuat gitu, jadi bukan karena iba. Itu yang kita kejar. Sehingga baik tekniknya, marketing atau development sama persis seperti mendevelop produk-produk pada umumnya. Kalau teman-teman mau bikin tas produk daur ulang, teknik pekerjaannya hampir sama dengan membuat tas dari kain, harus sama. Jadi sama approach-nya dan jangan akhirnya banyak saya ngelihat teman-teman di luar sana yang membuat produk daur ulang tapi apa ya, pas-pasan, asal-asalan, tidak ada teknik jahit yang proper, terus akhirnya bikin produk dan tidak laku, ya ini udah bikin tapi nggak laku gitu. Jadi yang disalahkan industrinya, padahal saya pikir yang perlu bukan yang perlu diperkuat adalah tekniknya, menjahitnya atau menserikanya supaya menghasilkan produk yang kuat. Sekali lagi, buat teman-teman yang mau mendaur ulang sampah plastik, ini jadi dasar kalian untuk mendevelop produk, tapi harus dibuat dengan sungguh-sungguh dan layak untuk dijual. Nah, sebelum kita ngomongin daur ulangnya, teman-teman perlu ketahui dulu jenis sampah plastik ada apa aja. Biasanya kalau kalian beli minuman plastik tuh di bagian bawahnya suka ada nomor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka ini mewakilkan dari jenis plastiknya. Sehingga apabila teman-teman mau daur ulang di kategori yang sama, nomor 1, 1, 2, 2, 3, 3 gitu. Kalau sampah plastik kresek umumnya itu nomor 2 dan nomor 4, HDPE dan LDPE. Bedanya kalau sampah kresek, HDPE adalah yang polos biasanya, banyak didapatkan di pasar tradisional yang tidak mengkilat, tidak ada brandnya. Tapi biasanya kalau sampah kresek LDPE nomor 4 ini didapatkan dari toko-toko baju biasanya H&M atau Zara yang ada brandnya dan agak mengkilat, itu ada LDPE. Nah, pengaruhnya ketika teman-teman mau mendaur ulang dipisah tuh, jangan digabungkan. HDPE HDPE, LDPE LDPE atau yang lainnya PET PET, PPPP, PSPS karena setiap angka ini mewakilkan komposisi kimia membentuk plastik yang berbeda. Pengaruhnya adalah terhadap titik mereka akan meleleh atau lebur. Jadi kalau digabung, kemungkinan akan ada satu jenis plastik yang sudah siap untuk diolah, ada yang belum, jadi tidak akan maksimal. Jadi sekali lagi, mendaur ulang plastik sesuaikan dengan jenisnya masing-masing. Nah, di Kertabumi, kami membuat 2 metode dalam mendaur ulang sampah plastik. Pertama adalah sebelah kiri, metode upcycling atau skala rumah tangga. Ini bisa dibuat dalam rumah tangga, skala kecil, tanpa perlu ada investasi yang besar. Nah, tapi kami juga mengembangkan metode recycling, yaitu skala industri kecil, untuk yang membutuhkan sedikit peralatan, tapi menghasilkan produk yang berbeda. Nah, ini dua-duanya kami kembangkan karena menjawab permasalahan yang berbeda juga. Biasanya kalau di desa-desa di luar Jabodetabek, kami kembangkan metode upcycling dulu sampai jalan, baru nanti kami lanjut ke metode recycling. Tapi kalau di Jakarta yang udah urban, udah banyak, kami biasanya langsung ke metode recycling. Nah, produknya berbeda-beda. Kalau upcycling lebih kepada produk ke aksesoris, ke fashion, ke apa ya, yang lebih simple. Sedangkan kalau metode recycling lebih kompleks, lebih sophisticated, bikin meja, bikin bangku, bikin oven. Dan ini tiga cuman sebagian kecil dari produk yang bisa teman-teman kembangkan. Tapi semoga hari ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman dalam membuat produk-produk daur ulang. Nah, pertama adalah metode upcycling. Di sebelah kiri juga ada gambar pouch bag yang juga paling laku di Kertabumi. Pouch bag dari kemasan mie instan kebanggaan kita semua. Saya yakin teman-teman juga suka makan. Jadi bisa diolah seperti ini. Metode upcycling adalah dengan memaksimalkan peralatan yang ada di rumah dan menitikberatkan kepada kreativitas dan tenaga manusia. Jadi upcycling ideal kita kembangkan di lokasi yang mungkin banyak orang-orang yang belum bekerja, entah ibu-ibu PKK-nya masih belum ada pekerjaan, ada anak muda yang mungkin banyak menganggur. Nah, kita set up metode upcycling karena bisa menyerap banyak tenaga manusia. Lalu juga hari ini pun kita akan coba dengan metode upcycling dengan memakai peralatan yang ada di rumah. Jadi simple tapi bisa menghasilkan produk yang cukup baik. Dan metodenya seperti apa aja? Ada metode jahit, membuat dari kantong plastik menjadi tas seperti gambar sebelah kiri.
Lalu di sebelah kanan, di tengah-tengah adalah kemasan obat favorit saya ini yang kami ubah dari kemasan plastik menjadi dompet, juga gelas plastik menjadi pouch bag seperti ini. Lalu, ini ada satu video yang akan saya share, tapi sebentar. Mungkin saya salah sharingnya. Sebentar. Oke. Saya akan share satu video, teman-teman silakan lihat semuanya. Oke, silakan dilihat. Sorry. Nah, dari video ini teman-teman bisa lihat ya, dari kemasan plastik dari transaksi online, bisa teman-teman buat jadi berbagai macam produk, entah itu sarung laptop, dompet, atau lanyard. Jadi approach-nya adalah buatlah produk yang memang kalian butuhkan atau yang memang marketnya sudah ada. Jadi jangan membuat produk yang hanya kalian bisa atau yang kalian inginkan, tapi harus ada demand-nya supaya kalian ketika mau komersialisasi lebih mudah karena sudah ada marketnya. Dan teknik lainnya adalah teknik rajut seperti ini. Ini merajut kantong kresek juga, mulai membuat dari alas gelas, terus dari pouch bag, juga dari ini cover pot. Jadi teman-teman bisa explore juga untuk membuat seperti apa. Kertabumi juga membuat sendal dengan teknik yang sama, sudah ada juga di YouTube buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut. Dan teknik anyam pun kami kembangkan, mulai menganyam kemasan mie instan, kemasan kopi, dan di sebelah kanan adalah kami menganyam botol plastik untuk menggantikan bambu. Jadi dari botol plastik kami ubah menjadi benang atau serutan, lalu kami anyam selayaknya menganyam bambu. Jadi bisa dipakai dengan memakai kearifan lokal di Indonesia. Mungkin kalau di daerah kalian di Garut seperti Rama, ada banyak pengrajin bambu tuh suka menganyam bambu, bisa diganti dengan menganyam botol plastik atau kemasan plastik supaya bisa mengurangi sampah yang terkumpul di tempat buangan akhir. Nah, ini juga jadi kami kembangkan satu alat, sebenarnya alatnya sederhana banget dan sudah ada di YouTube, kami jual cuma 80 ribuan. Dari botol plastik sebelah kanan, teman-teman bisa serut menjadi benang seperti ini, yang selanjutnya bisa dianyam atau dipakai langsung sebagai tali, dan bisa membuat produk yang kuat, karena mungkin plastik juga, kenapa plastik pun sampai viral atau sampai merajalela, karena plastik adalah material yang ringan, higienis, kuat. Jadi ketika didaur ulang pun menjadi sebuah produk akan layak dipakai untuk jangka waktu yang lama. Dan pengembangannya teman-teman bisa membuat sarung laptop, bisa membuat topi. Sekali lagi approach-nya adalah buatlah produk yang kalian pakai atau yang sudah ada demand-nya. Kami juga mencoba untuk mengkombinasi antara sampah plastik dengan kearifan lokal. Jadi kami di sebelah gambar kiri atas adalah sampah plastik yang kami buat dengan memakai kain perca batik dari Cilacap, dan di kanan bawah adalah sampah plastik yang kami daur ulang dengan anyaman bambu dari Lombok Timur. Jadi silakan dikombinasi supaya produk kalian ini punya cerita, punya identitas gitu. Gak cuma sampah tapi ada lokal heritage yang kalian coba untuk kembangkan. Nah, lalu kedua adalah daur ulang sampah anorganik dengan metode padat modal atau skala industri kecil. Ini dibuat dengan menggunakan beberapa peralatan-peralatan yang nanti akan saya jelaskan.
Lalu produk yang bisa dihasilkan adalah mulai dari meja, mulai batako, terus jadi jam dinding seperti gambar di sini. Terus teman-teman bisa juga membuat meja, bangku, ubin seperti ini. Seluruh warna yang dihasilkan adalah warna dari plastiknya, jadi tanpa ada penambahan apapun. Jadi teman-teman bisa menghias tuh, kalau misalkan aqua warnanya biru ades, warnanya hijau, dan lain-lain. Jadi bisa menghasilkan barang-barang yang unik seperti ini. Dan ini ada satu video, silakan dilihat semua. Nah, jadi seluruh meja ini dibuat dengan menggunakan sampah plastik dan warna yang dihasilkan adalah warna asli dari warna plastiknya. Jadi teman-teman ketika mendaur untuk teknik ini, teman-teman udah mencacah sampah plastik sesuai dengan warnanya, jadi biru-biru, hijau-hijau, sehingga ketika mau membuat sesuatu tinggal di combine aja warnanya untuk menghasilkan produk-produk yang menarik seperti ini. Lalu, nah tadi daur ulang kan tidak mudah ya, butuh komitmen, butuh waktu, butuh skill gitu. Langkah yang paling sederhana apabila teman-teman belum bisa mendaur ulang, teman-teman silakan cari bank sampah paling dekat di rumah kalian dan berikan aja seluruh sampah plastiknya ke bank sampah terdekat. Di Jakarta ada sekitar 2.000 bank sampah, di Indonesia sudah ada 11.000 bank sampah. Saya yakin di seluruh kota dan kabupaten udah ada nih, walaupun mungkin jaraknya belum dekat, tapi silakan kalian buka Google Map, ketik aja bank sampah. Kertabumi juga udah punya 83 bank sampah di 45 kota dan kabupaten. Buat teman-teman yang tinggal di lokasi ini, silakan kontak Kertabumi, mungkin bisa bikin workshop sama-sama. Dan untuk teman-teman juga yang mau memberikan sampahnya ke bank sampah, bukan hanya sampah plastik, tapi sampah kertas seperti buku, kardus, sampah kaca, aluminium, elektronik, sampai minyak jelantah bisa teman-teman kirim ke bank sampah. Dan buat teman-teman yang di Jabodetabek, silakan juga kirim ke bank sampah ini yang sudah kami set up, sudah ada di Google Map juga, tinggal dikirim begitu kalian sudah mengumpulkan cukup banyak. Nah, sebelum workshop kali ini dimulai, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin kita bisa sharing sedikit. Ada yang mau bertanya? Saya, Mas. Oke, silakan. Iya. Untuk produk-produk yang itu sebelumnya didahului dengan pencacahan ya, Mas. Kan kalau plastik itu berbahaya kalau dia sudah jadi cacahan-cacahan kecil ya, mikroplastik. Kalau misalkan terhirup oleh pernapasan kita kan otomatis kita menghirup juga racun yang dikeluarkan dari plastik. Nah itu seperti apa ya Mas ininya? Apa tinjauannya mungkin ya? Nah, selama ini saya masih suka bertanya-tanya gitu ketika plastik itu dicacah kecil-kecil, kemudian menjadi produk yang memang produknya sebetulnya lebih menarik ya, lebih menarik, lebih kokoh gitu, lebih tahan lama. Tapi dampak saat proses pembuatannya terhadap si pembuat itu bagaimana Mas? Ini apa tinjauannya mungkin ya? Iya. Terima kasih. Makasih Mbak. Jadi teman-teman, mungkin sebelum ngomong daur ulang, mungkin mikroplastik sekarang sudah ada di tubuh kita semuanya ya, ada di telur, ada di minuman air kemasan, sudah ada di garam, sudah ada di ikan. Saya yakin di kita nih sudah ada
mikroplastik, dan riset yang belum ada adalah dampaknya ini apa terhadap kesehatan, ini yang masih cukup panjang perlu diriset. Nah, ketika mendaur ulang pun harus hati-hati ya, karena mungkin ada migrasi bahan kimia dari plastik. Nah, tapi migrasi hanya terjadi di suhu di atas 175 derajat. Di suhu itu akan ada perpindahan bahan kimia. Nah, sehingga nanti ketika teknik yang Kertabumi kembangkan, semua dilakukan di suhu di bawah itu, sehingga tidak ada migrasi bahan kimia. Jadi tidak masalah selama dilakukan dengan benar. Baik dengan teknik upcycling maupun teknik recycling. Nah, teknik recycling yang memakai mesin cacah ini mencacah dan menghasilkan plastik berukuran sekitar setengah senti, Bu. Jadi bukan mikroplastik karena masih makro, masih besar. Jadi tidak akan, jadi kalaupun masuk ke makanan atau masuk ke gelas gitu kita minum akan kelihatan karena ukurannya cukup besar. Jadi belum menghasilkan mikroplastik. Mikroplastik ini dihasilkan proses yang cukup panjang, biasanya puluhan tahun. Dia terdampar di air, terekspos sama matahari dan air, terus akhirnya terurai secara otomatis, tapi jangka waktunya panjang. Sehingga buat teman-teman yang mendaur ulang, tidak sebenarnya mungkin aja menghasilkan mikroplastik, tapi tidak akan banyak, gitu, tidak akan secara langsung, kecuali kalian buang. Dan sekali lagi, mesin cacah yang ada di luar sana menghasilkan sampah plastik yang bentuknya makro, bukan mikro, sehingga bisa dilihat secara visual. Perpindahan bahan kimianya, misalkan teman-teman takut nih mau membeli produk daur ulang sampah plastik nanti kena tangan terus kemakan gitu kan. Sebenarnya itu tidak terjadi karena produk daur ulang sampah plastik sama halnya dengan plastik aja. Teman-teman misalkan punya plastik megang gitu ya. Dari mie instan kan plastik kan pegang, terus kan ambil buah dan makan, itu tidak akan ada migrasi bahan kimia kan, tidak ada panas yang breakdown bahan kimianya dan pindah ke tangan, sehingga produk turunan plastik pun seperti daur ulang sampah plastik, produknya tidak akan ada perpindahan bahan kimia selama tidak ada expose di atas 175 derajat. Jadi masih aman aja. Dan mungkin juga di awal plastik diciptakan, memang plastik merupakan material yang sangat durable, jadi jangka panjang, ringan, murah gitu, jadi untuk menjawab tantangan hidup. Sehingga memang selayaknya plastik tidak dipakai sekali aja, tapi terus didaur ulang, supaya bisa men-serve manusia untuk memudahkan kehidupan. Dan plastik tidak punya kaki, tidak punya tangan ya, jadi nggak mungkin bisa lari ke laut sendiri atau membunuh kura-kura gitu kan, jadi manusia yang perlu diedukasi. Semoga bisa menjawab Bu ya. Baik Mas Iqbal, terima kasih. Oke, makasih Bu. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya bacakan di chat box-nya dari Cahaya Islam. Setelah cacah dan oven, saat plastik itu dibentuk, dipotong dan dihaluskan, prosesnya kayak kayu kan ya, sisa kikiskan plastik itu gimana? Oke, teman-teman silakan bisa baca juga di chat box. Jadi teknik kedua yaitu teknik recycling. Pertama pakai mesin cacah. Mesin cacah teman-teman bisa cari di Tokopedia, banyak banget yang membuat. Sebenarnya sama aja mesin untuk cacah kelapa, cacah apa ya, yang lain sama, bedanya kalau mesin cacah plastik blade-nya atau pisaunya lebih kuat gitu. Jadi silahkan cari, harga mulai dari 5 juta sampai ke atas tergantung kapasitasnya. Lalu setelah dicacah, pastikan dicacah sesuai jenisnya. Kalau sampah PET, HDP, HDPE, terus setelah kalian pilih sesuai jenisnya, pilih sesuai warnanya supaya menghasilkan nanti warna yang bisa kalian bentuk. Nah, sebaiknya kalau kalian mau pakai metode recycling, molding atau apa ya, loyang untuk membentuk plastik itu sudah membentuk produk akhir. Karena kalau kalian bentuknya misalkan kotak, terus kalian mau bentuk bulat, sehingga kan harus dipotong ya, itu akan ada pekerjaan tambahan lagi. Pertama ada biaya dan bisa tidak akan mulus karena plastik tuh kalau di sanding, kalau dihaluskan dia akan sedikit mengelupas. Jadi sebaiknya loyang atau moldingnya ini sudah mengikuti produk akhir. Jadi kalau teman-teman mau bikin
bangku bulat atau jam dinding bulat, ya, cetakannya harus lebih baik berbentuk bulat. Cetakan teman-teman bisa bikin di toko bubut, bahannya platina paling bagus supaya mulus. Kalau besi pun nggak apa-apa, tapi suka ada besi itu akan teroksidasi ya kalau kena air ataupun kena oksigen. Jadi baiknya bahannya platina atau aluminium. Semoga Mas Cahaya Islam bisa menjawab. Yang lain silakan yang mau bertanya. Mas Rama Januar silakan. Izin Kang, mungkin sedikit menambahkan yang tadi, pertanyaan pertama mungkin biar tidak ada yang masuk ke tubuh, mungkin pakai itu ya, pakai masker juga, APD juga harus digunakan mungkinnya biar safety. Terus kalau pertanyaan dari saya, Kang, buat opennya nih, misalkan kita tuh ada, kan kalau saya ada mesin caca misalkan di TPS 3R, tapi buat opennya nggak ada, apakah bisa pakai open yang di kompor biasa gitu Kang? Makasih Kang. Oke, makasih Rama. Saya lagi cari bahannya sebentar. Saya akan tunjukkan oven yang kami punya. Tapi pada dasarnya kita pakai oven biasa. Lebih baik oven listrik karena kalian bisa mengatur suhunya, karena penting untuk diatur suhunya. Tapi kalaupun pakai oven yang kompor gitu ya di atas gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalian punya termometer untuk mengukur suhunya. Tapi sebentar saya tunjukkan sesuatu dulu. Oven yang dipakai sama persis seperti oven pada umumnya, oven membuat roti, karena kita akan main di suhu 150-170 derajat, jadi itu oven standar. Tapi usahakan jangan menggabung oven yang kalian pakai buat mendaur ulang dengan oven kalian untuk memasak, jadi harus dipisah. Jadi ovennya harus dedicate dipakai untuk mendaur ulang. Usahakan kalian membeli oven yang cukup besar. Nanti bisa saya akan share jenis oven yang kami punya di WhatsApp group. Jadi oven yang kami punya itu bisa menghasilkan papan plastik berukuran kurang lebih 40 sampai 50 cm, jadi cukup besar. Jadi teman-teman membuat meja, membuat bangku itu bisa. Harganya sekitar 4 juta. Nanti saya share di grup aja ya. Makasih Rama. Yang lain ada yang mau sharing lagi? Oke, saya akan bacakan di chat box-nya lagi. Dari Cahaya Islam juga. Nah, saya lihat juga beberapa video teknik oven ini setelah dituang ke cetakan ada yang pakai pressing. Itu gimana ya? Nah, jadi kan plastik ini dia akan berubah bentuknya ketika dipanaskan. Makanya kita taruh di oven. Biasa di suhu 150 derajat selama 45 menit. Nah, setelah panas dia akan lunak tuh plastik kan. Dia akan mengikuti cetakan apapun yang teman-teman punya. Kalau cetakannya berbentuk segitiga, ya akan jadi segitiga. Bentuknya bulat akan jadi bulat. Jadi akan mengikuti itu. Nah, setelah lunak dan akan mengikuti bentuk dari cetakan, sebenarnya tidak perlu dipres karena masih cair tuh dia akan mengikuti. Tapi supaya bagus, supaya mulus, biasanya ada teknik dipres. Presnya sebenarnya dengan sederhana, kalau di Kertabumi bisa pakai dongkrak ya, tinggal diputar aja, jadi ditekan atas bawahnya. Tapi tanpa dipres pun tidak apa-apa. Sebaiknya cetakan yang teman-teman punya ini punya cover di atasnya tutupnya. Nah, ini akan memastikan bagian atas plastik yang teman-teman punya juga akan mencair. Jadi tidak harus dipres, tinggal tekniknya aja supaya lebih bagus. Nah, buat teman-teman nih yang mau coba teknik recycling kan cukup kompleks ya. Nanti bisa datang ke Kertabumi untuk melihat langsung gimana proses pembuatannya. Lalu dari Purple, Loren, saya agak concern dengan oven listrik, kita jadi boros listrik. Jika menggunakan panel surya untuk oven listrik, apakah memungkinkan? Iya, jadi bisa pakai panel surya, silakan. Oven pun banyak jenisnya ya, ada yang boros listriknya, ada yang tidak boros. Jadi silakan dicari sesuai dengan kebutuhan. Tapi kami ada rekomendasinya, cuman teman-teman tidak harus sama ovennya, silakan disesuaikan dengan mungkin akses yang kalian punya, apakah udah ada oven yang lebih hemat listriknya. Dari Mbak Widayani, mohon maaf saya terlambat, apakah sudah dibahas tentang daur ulang kemasan yang dipres untuk jadikan tas dompet? Nah, Mbak Wida, ini yang akan kita workshop bersama, jadi nanti akan saya bahas ketika kita workshop ya. Teman-teman silakan yang mau bertanya lagi. Dari Mas Rura Yoga,
ingin menanyakan tentang penggunaan molding pada oven, apakah perlu memakai mold release atau semacamnya sebelum memasukkan plastik yang sudah dicacah. Di Kertabumi, benar. Jadi kalau tergantung moldingnya nih, Mas Rura. Kalau di kami pakai platina dan aluminium, jadi tidak akan lengket plastiknya. Tapi kalau kan pakai molding yang pakai steel atau besi akan lengket. Jadi itu bisa di spray. Ada namanya spray khusus di Tokopedia, tapi kalau mau murah pakai aja minyak jelantah atau minyak baru untuk memudahkan ketika rilis produknya. Semoga menjawab ya Mas Sura. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke sesi prakteknya. Kita praktek adalah teknik upcycling. Teman-teman di WhatsApp group sudah dijelaskan tentang peralatan yang akan dibutuhkan untuk mendaur ulang. Jadi kita akan memakai teknik upcycling. Teman-teman bisa pakai kantong kresek ataupun kemasan produk ya, baik Indomie atau ciki-cikian. Jadi ada 3 teknik. Pertama kita mengubah dari nomor 1 kantong kresek menjadi lembaran plastik nomor 2. Nah dari lembaran plastik kan akan kita cetak menjadi sarung handphone. Nah sebenarnya teknik dasarnya adalah sampai nomor 2, sampai jadi lembaran plastik. Setelah jadi lembaran plastik, teman-teman sebenarnya bisa bikin apapun, mau bikin dompet, bikin tas, bikin pouch bag, bikin sarung handphone. Tinggal masalah pola aja yang kalian butuhkan, bentuknya seperti apa. Dan kenapa hari ini kita membuat sarung handphone, karena kalian tidak membutuhkan teknik jahit. Tapi kalau teman-teman mau membuat tas, dompet, dan lainnya, harus ada jahitnya dan harus bisa jahit. Jangan tiba-tiba mendadak menjahit. Jadi kalau tidak bisa menjahit, silakan aja cari tukang jahit terdekat di rumah kalian, bikin polanya atau bawa contoh produknya, terus kasih lembaran plastik nomor 2 ini. Mesin jahit, benang, dan jarum sama persis dengan membuat produk serupa. Jadi kalau mau bikin dompet, bikin tas, bikin yang lainnya, pakai benang, mesin jahit, dan jarum yang sama persis untuk membuat produk dengan bahan-bahan konvensional atau kain. Ya. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan hari ini pertama adalah setrika, lalu kita butuh kertas roti. Yang ideal kertas roti. Kertas roti ini walaupun namanya kertas roti, tapi dijualnya di toko buku, bukan di toko roti. Kalau nggak punya kertas roti, bisa pakai HVS, koran bekas atau majalah. Tapi apabila kertas yang kalian gunakan ada tulisannya seperti koran, ini akan ada transfer tinta ke plastiknya. Sebenarnya jadi menarik produknya, tapi teman-teman harus tahu itu aja. Lalu nomor 3, butuh kantong plastik atau kemasan plastik, silakan apapun yang kalian punya. Lalu kalian butuh kardus atau karton, gunting, pulpen, dan spidol. Jadi silakan saya kasih waktu sekitar 1 menit ya, atau 2 menit. Kita mulai di 10.45. Silakan teman-teman persiapkan ke-6 peralatan yang dibutuhkan. Oke, teman-teman, saya harap teman-teman udah siapkan semua peralatannya. Sekarang teman-teman yang mau praktek bersama, boleh dinyalakan kameranya dan ditunjukkan ke saya bahan-bahan yang udah kalian siapkan. Mas Rama udah siap plastiknya?
Oke, warna putih ya. Yang lain, Mbak Wida, warna apa plastiknya? Warna merah. Mbak Elizabeth, warna, oke ada banyak ya. Terus yang lain tunjukkan plastiknya ya. Mbak Ira Teja warna biru, boleh. Mbak Cahaya Islam warna apa? Mas Amara dari kopi ya, kemungkinan kecil tuh produknya ya. Oke, teman-teman, pertama ukuran plastik akan menentukan produk akhirnya. Jadi kalau plastiknya kecil, kalian tidak akan, misalkan bungkus kopi gitu ya, kalian tidak akan bisa bikin produk yang besar kan, kecuali dijahit. Tapi kalau misalkan kantong kresek yang besar kayak Mas Rama atau Mbak Wida kan cukup besar, jadi bisa bikin produk yang besar juga. Jadi sekali lagi, warna plastik akan menentukan warna akhir dan ukuran plastik akan menentukan produk apa yang bisa dibikin. Semakin besar plastiknya, kalian bisa berkreasi tuh mau bikin sarung handphone ataupun hal-hal lainnya. Oke. Sekarang saya akan play videonya. Kita akan mulai sama-sama ya. Sebentar. Oke. Teman-teman ikut aba-aba dari saya, kita praktek bersama-sama ya. Oke. Di video kita akan buat dari kantong kresek Miniso ini menjadi sarung handphone seperti ini. Dan tahap awal adalah tahap pertama, ambil gunting, kita gunting bagian bawah dan bagian atas kantong plastik. Jadi menghasilkan lembaran plastik yang persegi panjang. Kenapa bagian bawah dan bagian atas perlu digunting? Karena biasanya itu ada handle ya di atasnya, ada lipatan. Nah, kita mau menghasilkan plastik yang tebalnya rata. Jadi silakan teman-teman yang punya kantong kresek digunting bagian atas dan bagian bawahnya supaya sama rata. Jadi berbentuk persegi panjang. Silakan semuanya dimulai. Jadi yang ininya dipotong gitu ya Mas Iqbal? Iya. Bawahnya juga? Bawahnya juga, karena ada lipatan biasa di bawahnya ya. Jadi kita mau plastiknya cukup 2 layer aja, atas bawah, tidak ada yang ada lipatan. Semua silakan digunting. Seperti ini aja ya Mas, sisi sampingnya nggak perlu kan ya berarti ya? Nggak usah. Oke. Terima kasih. Oke, semua udah ya. Jadi udah dipotong bagian atas dan bagian bawahnya berbentuk persegi panjang ya. Tahap berikutnya, dibuka lebar aja, pastikan tidak ada lipatan. Jadi ada 2 layer aja atas bawah. Lalu kalian ambil kertas roti, HVS, ataupun majalah dan kertas-kertas lainnya. Dan letakkan plastiknya di bawah atau di tengah-tengah kertas yang kalian punya. Silakan teman-teman boleh tunjukin ke kamera dulu kertasnya seperti apa semuanya. Oke, Mbak Amara udah ada ya. Ibu Wida, apa kertasnya Ibu Wida? Kertas, koran, atau kertasnya apa ya? Kalau bahan boleh nggak? Maksudnya bahan boleh aja, tapi akan lebih lama setrikanya karena bahan itu bukan insulator panas, jadi akan terserap. Idealnya pakai HVS, kertas roti, koran atau majalah, ya. Oke. Tapi kalau tidak ada, silakan pakai bahan. Mas Rama pakai apa? Mas Rama kertasnya? Teman-teman pastikan kertasnya itu lebih. Oke, teman-teman pastikan kertasnya ini lebih besar dibandingkan plastik yang kalian mau setrika ya. Jadi jangan lebih kecil. Jadi kalau HVS kan kecil, bikin beberapa. Yang pasti yang kita setrika bukan plastiknya, tapi kertasnya. Oke, kita lanjut ke video. Jadi
Kalau Ya. HVS berarti atas bawah atau kayak saya nih bawahnya kain, atasnya HVS bisa gitu Mas? Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi sekali lagi pastikan plastik ditaruh di bawah kertas yang kalian punya. Untuk sekarang teman-teman pakai HVS nggak apa-apa, tapi kalau kalian mau jualan harus pakai kertas roti ya. Kertas roti belinya sekali lagi di toko buku atau toko fotokopi, harga juga murah, sekitar 2.000 dapat 5 lembar dan bisa dipakai berpuluh-puluh kali. Nah, seperti ini ya. Sekali lagi, yang kita heat press atau serika adalah kertasnya, bukan plastiknya. Plastik tidak boleh bersentuhan dengan serika sama sekali. Oke. Lalu, nah teman-teman ambil serika semuanya, dicolokin, dan setting di suhu 170 derajat atau di suhu katun. Sekali lagi, setting serikanya di suhu katun atau suhu 170 derajat. Kalau serika kalian udah lama, tidak ada parameter lagi, dipentokin aja. Jadi silakan colokin dulu serikanya dan pastikan kan butuh waktu ya 2-3 menit sampai di suhu tersebut. Silakan tunggu aja. Dan kalau serikanya di luar kamera juga nggak apa-apa ya, karena mungkin harus dekat dengan colokan. Sekali lagi, setting di suhu 170 derajat atau suhu katun. Dan serika tunggu ketika aba-aba dari saya, kita lihat dulu videonya ya. Nah, sambil nunggu serikanya panas, teman-teman lihat di layar semua ya. Sekali lagi, sambil nunggu panas sudah dicolokin, kita lihat sama-sama dulu ke videonya. Oke, kita lihat ya. Nah, teknik heat press-nya atau teknik serikanya ini yang paling penting. Kita tidak menserika baju, kita serika plastik, jadi serikanya harus beraturan. Nah, tekniknya dari bawah atas di semua sisi seperti ini. Bawah atas, bawah atas, bawah atas. Nah, tadi bawah atasnya itu tidak di titik yang sama, bukan di bagian yang sama. Jadi bawah atas di sebelah kiri, bawah atas di sebelah kanan, dan bawah atas di tengah-tengah. Jadi jangan serika di bagian yang sama berulang kali. Dan enggak diputar-putar. Dan juga ketika serika, pastikan agak ditekan, karena biasanya ini ada udara yang terperangkap. Jadi kita dorong udaranya. Nah, setelah di atas bawah di semua sisi, berikutnya adalah dari kiri ke kanan, mulai dari bawah kiri ke kanan, tengah kiri ke kanan, dan atas kiri ke kanan. Setelah itu teman-teman tinggal lihat aja plastiknya pasti akan ada perubahan. Jadi plastik akan seperti ini, akan mengkerut seperti ini. Nah, didiamkan, dia akan mengkerut seperti ini kan. Nah, target teman-teman harus dapat plastik seperti ini, ya, bermotif kulit jeruk seperti ini. Jadi kita mengubah dari plastik yang tadinya 2 lembar menjadi 1 lembar dan bertekstur seperti kulit jeruk seperti ini ya, rata kulit jeruknya. Nah, jadi ini target teman-temannya. Lembaran plastik bertekstur kulit jeruk ini adalah langkah dasarnya sebelum teman-teman bikin tas, bikin dompet, dan bikin apapun itu. Lalu teman-teman silakan cari mungkin bagian plastik yang ada brandnya kah, yang menarik warnanya, atau bisa dikombin, misalkan warna merah sama putih jadi warna pink, warna hitam dan putih jadi abu-abu, jadi silakan bisa dikombin juga. Oke, Mas Iqbal, yes. Berapa kali kita yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu berapa kali? Oke, jadi satu sesi adalah atas bawah di semua sisi, kanan kiri di semua sisi, itu satu sesi. Terus teman-teman cek tuh setelah itu, lihat apakah udah membentuk kulit jeruk atau belum. Kalau belum, serika lagi di bagian yang belum aja. Biasanya teman-teman ketika serika awal, kalau belum jadi kulit jeruk, dia akan bergelembung aja, bergelembung gitu kan. Serika lagi
cepat dia akan kulit jeruk. Kalau kelamaan hasilnya dia akan bolong-bolong. Nah, teman-teman nggak boleh bolong-bolong. Nah, saya nih udah setrika udah ribuan kali ya Ibu Wida, jadi udah tahu tuh tekniknya, tekanannya dan kecepatannya. Untuk pertama kali kalau gosong, kalau bolong-bolong nggak apa-apa, ini kan masih belajar ya, jadi nggak apa-apa. Jadi Bu Wida jangan sedih. Saya mah udah 2 tahun, 3 tahun kayak gini ya. Jadi silakan teman-teman coba. Terus sekali lagi, ketika diserika, jangan serika di titik yang sama, jadi cepat dan didorong ya. Silakan sekarang semuanya serika. Dan yang udah tunjukkan di kamera. Silakan. Sekali lagi jangan ada plastik yang terkena serika, lalu serika di titik yang berbeda dan cepat dan didorong. Jangan berulang-ulang dan jangan muter-muter. Terus sering-sering dicek plastiknya. Target kalian sekali lagi untuk mendapatkan plastik yang bermotif kulit jeruk. Silakan dicoba semuanya. Ukurannya pasti Berhasil. bakal mengkerut ya, Mas? Yang tadi yang berhasil siapa? Ibu Wida berhasil ya. Mas Rama, kenapa Mas Rama? Ukurannya jadi kecil ya, jadi mengkerut berarti ya? Iya, emang akan mengecil sekitar 7%. Tapi kemungkinan Mas Rama kalau mengecil jadi kecil banget, terlalu lama serikanya, dipercepat lagi. Ya. Jadi kecepatan dan tekanan penting. Jadi silakan harus dapat feelingnya ya, dicoba-coba. Makanya saya minta ada 3 plastik supaya teman-teman terbiasa dan semoga di plastik yang ketiga ini bisa jadi yang paling bagus. Ibu Wida, gimana Bu Wida? Siap. Oke, silakan dicoba ya semuanya. Mas dibalik boleh nggak Mas? Mas Iqbal masih Nggak usah dibalik. banyak udaranya, gelembung. Nggak perlu dibalik, satu sisi aja. Kalau yang bergelembung, makanya agak ditekan supaya kita mendorong udara yang terperangkap. Siap. Ibu Wida nggak perlu di sisi yang lain, satu sisi aja. Siap. Saya mau ngambil contoh produknya, teman-teman silakan lanjut ya, kasih saya waktu sekitar 2 menit. Semangat. Semangat pres. Jadi belum ada suara Mas Iqbal. Suara. Ibu Ida, makasih udah jadi ya. Yang lain bagaimana? Mas Rama, Mbak Cahaya, Mbak Amara. Matiin ya. Jadi Mas, tapi masih kurang rapi. Oke, nggak apa-apa. Mbak Amara udah bagus ya. Mas Rama gimana? Bu Elizabeth? Oke, bisa ya. Iya. Mbak Nida. Oke, teman-teman coba lihat ke kameranya Mbak Purple ya. Jadi bagus tuh ada motifnya. Nah, teman-teman lihat dulu ke saya. Teknik dasarnya kan kalian cuma satu warna aja ya, tapi kalian bisa bikin sebenarnya seperti ini nih. Lihat di kamera ya. Jadi ketika kalian punya plastik yang lebar, kalian terus ambil plastik lainnya, bentuk apakah hati, bentuk nama, bentuk gambar, taruh di atas plastik besarnya, diserika barengan. Jadi bisa bikin berbentuk seperti ini ya. Ada love-nya atau ada apapun. Jadi silakan dikreasikan masing-masing, tapi bisa kalian ada, oh ini ngeblur. Oke, jadi kalian bisa bikin seperti ini ya, dengan menambah pola-pola tertentu. Jadi silakan dicoba. Terus juga teman-teman bisa selain kantong kresek, bisa pakai produk ini, saya pakai kemasan produk popok pun bisa. Ibu Wida juga kemasan beras Bu Wida ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke teknik berikutnya ya. Saya akan share screen lagi.
Oke. Oke, setelah jadi seperti ini ya, udah jadi lembaran plastik dan target kalian sekali lagi adalah untuk membuat lembaran plastik bermotif kulit jeruk. Yang belum nggak apa-apa, ini masih percobaan pertama. Dan berikutnya, ambil kardus atau dus. Silakan ambil kardus atau dus yang ukurannya lebih besar dari handphone kalian. Setelah itu dicetak aja. Dan sekali lagi, cetak agak besar ya, jangan mepet. Ambil kardus yang lebih besar ukurannya, baik kardus atau dus-dus susu, dus-dus produk, packaging, silakan ambil dan cetak sesuai ukuran handphone kalian. Kalau kalian mau bikin casing laptop ya berarti dicetak sesuai ukuran laptop, mau apa iPad ukuran laptop. Jadi kan bisa bikin ukuran apapun sesuai produk yang mau kalian bikin. Nah, kalian cetak lalu tinggal digunting aja. Pastikan ukurannya benar ya, jangan terlalu kecil. Jadi usahakan sedikit dibesarin supaya naruh handphonenya bisa bagus. Nah, jadi seperti ini ya. Kalian punya kardus seukuran handphone atau produk apapun. Oke, itu dulu sebelum lanjut. Silakan. Yang udah tunjukkan ke kamera ya. Dus berukuran handphone. Mbak Cahaya Islam udah jadi. Mas Rama udah jadi belum dusnya? Mbak Nita udah jadi, masih gunting. Ibu Ida masih gunting, Mbak Amara udah jadi? Belum, masih nyetak. Oke, silakan cetak dulu ya. Yang lain ini yang off kamera, semoga kalian juga mencoba untuk mendaur ulang di rumah masing-masing ya. Dibuat dilebihin ukurannya atau ngepas, Mas? Mendingan dilebihin, jangan ngepas. Lebihin. Bikin luasnya jangan dikit. Ya tuh kamu gunting tuh. Mbak Cahaya, Mas maaf sambil mengisi. Oke, silakan Mbak Cahaya. Kalau Mas Iqbal, kalau buat nggak handphone untuk memanfaatkan yang lebih besar lagi apa ya? Sarung laptop bisa, atau ini apa tasmu kena bisa, jadi lebih besar lagi. Jadi kalau Ibu Wida kan itu plastiknya besar Bu Wida ya, Bu Wida bisa bikin dua atau 3 sarung handphone tuh. Tapi kalau mau besar juga nggak apa-apa, bisa buat taruh apa mukena, kan anti air juga, jadi kalau hujan masih aman. Oke. Oke, Mas Rama udah ya? Yap, silakan. Kalau agak bolong-bolong seperti di layar saya ini berarti terlalu panas gitu ya? Iya, terlalu panas. Ibu terlalu lama, Mbak Purple terlalu lama serikanya, dipercepat lagi. Kalau ada yang lain plastiknya boleh dicoba. Oke, Iya. sorry. Oke, Iya. nggak apa-apa. Saya nggak bisa rename jadi pakai nama itu. Oh iya, nggak Terima apa-apa. kasih. Oke, semua udah? Oke, kita lanjut ya. Ibu Wida udah Bu Wida? Oke, kita lanjut. Saya share screen lagi. Bentar.
Oke ya, jadi kalian udah punya dus berukuran seperti handphone kalian ya. Dan setelah digunting seperti ini, dusnya silakan pakai apapun, usahakan lebih tebal dibandingkan kertas. Nah, setelah itu ambil lembaran plastik yang udah kalian bikin. Kalau lembaran plastik kalian besar, kalian bisa bikin 2 atau 3 dan tekuk menjadi 2. Dan ketika ditekuk menjadi 2 harus lebih besar dibandingkan dusnya. Jadi seperti ini ya. Jadi tekuk plastik, lembaran plastik yang kalian udah bikin, dan ketika ditekuk menjadi 2 harus lebih besar dibandingkan dusnya. Dan kalau plastik kalian terlalu besar sekali, bisa digunting dulu untuk memudahkan pengerjaan. Nah, ini kalau ini kan agak besar nih plastiknya ya, jadi akan saya gunting lagi supaya teknik pengerjaannya lebih mudah. Biasanya itu saya cuma kasih margin sekitar 1 jari di sekelilingnya ini untuk memudahkan. Jadi kalau teman-teman plastiknya besar, bisa bikin 2 atau 3 sarung handphone. Tapi idealnya kalian hanya butuh 1 cm atau 1 ruas jari lebih besar dari dus yang kalian butuhkan. Nah, nanti ini semua sisa-sisa plastiknya ini akan kita pakai lagi, jadi jangan dibuang. Usahakan ketika mendaur ulang, kita tidak menghasilkan sampah sama sekali. Nah, setelah seperti ini, letakkan dusnya di tengah-tengah, dipojokin, dipojokin sebelah kiri. Lalu ambil lagi kertasnya, HVS atau kertas roti, dan kita akan setrika lagi. Tapi yang disetrika hanya untuk menyambungkan bagian bawah dan bagian kanan. Jadi dusnya diletakkan di bagian pojok dan kita akan menyambungkan bagian bawah dan bagian kanan. Bagian atas tidak kita sambung, tidak kita setrika karena itu sebagai bagian untuk menaruh handphonenya. Jadi kita setrika aja bagian kanan dan bagian bawah seperti di layar seperti ini ya. Di titik ini serikanya harus berulang-ulang kali untuk memastikan plastik menempel dengan sempurna. Nah, seperti ini. Setelah itu teman-teman tinggal mencabut kardusnya. Oke, sekarang silakan buat sampai di tahap seperti ini. Boleh tolong ulang sedikit Mas videonya? Oke, siap. Saya ulang ya. Oke, jadi pertama adalah ambil lembaran kertas yang udah lembaran plastik yang teman-teman udah setrika. Oke, langkah awal, ambil plastik yang udah kalian setrika, tekuk menjadi 2, lalu letakkan dusnya ini di tengah-tengah plastik yang kalian punya. Tapi kalau plastiknya terlalu besar seperti ini, teman-teman bisa gunting dulu supaya untuk memudahkan. Sehingga kalau plastiknya besar sekali, bisa bikin 2 atau 3 sarung handphone. Idealnya kita hanya butuh plastik berukuran lebih besar 1 ruas jari atau 1 cm ini aja. Sisanya bisa dipakai buat yang lain. Sisa potongan-potongan ini jangan dibuang, nanti kita akan daur ulang dengan teknik yang berbeda. Nah, setelah ini baru masukkan dusnya di tengah-tengah, dipentokin ke sebelah kiri ya, dan letakkan di tengah-tengah atas bawah. Lalu ambil kertasnya lagi, kita akan setrika lagi dengan teknik yang sama. Tapi kali ini kita hanya akan setrika bagian bagian kanan dan bawah yang berbatasan dengan dusnya. Teman-teman akan kerasa tuh. Jadi yang disetrika adalah plastiknya, jadi dusnya itu jangan disetrika.
serika bagian kanan dan bawah berulang-ulang kali sampai plastik menempel rata. Bagian atas jangan diserika, itu lokasi untuk menaruh handphonenya. Jadi sampai di titik seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman cabut kardusnya. Nah, kita semua berhenti di tahap ini dulu. Oke, thank you, Mas. Oke, semua silakan lanjut ya. Teman-teman, nah sekarang kita Oke, ada yang mau bertanya? Ibu Widya masih lanjut, Ibu Amara masih lanjut, Ibu Elizabeth masih lanjut, Mas Rama, Mbak Nita. Yang lain yang mau bertanya silakan bisa langsung bertanya atau ke chat box. Mbak Cahaya masih lanjut. Mas Iqbal. Yes. Sepertinya ini selain setrikaan bisa diganti ya, kayak alat catok rambut tuh sepertinya bisa ya. Kan Iya. cuma panas, betul nggak sih? Betul, alat catok rambut bisa, cuman medianya kecil aja kan ya. Betul. Atau kalau saya tuh pakai ini Bu, Ibu tahu mesin seal press nggak? Iya, Jadi, pakai itu nah, ya, juga bisa. Cuman kan kalau serika umumnya setiap rumah tangga punya ya, setiap rumah itu ada, jadi lebih umum. Tapi benar, semua peralatan yang bisa menghasilkan panas seperti catokan, seal press. Mas harus nempel nggak? Iya, bagian bawah dan kanannya harus nempel rata ya. Mas Iqbal, ketebalan plastik apakah menentukan itu ya? Ini susah. Iya. Belum bisa nempel. Semakin tebal, kalau tebal plastiknya seperti punya Mbak Elizabeth, saya akan satu layer aja Mbak. Tadi kan kalau plastik kresek kan 2 layer kan disetrika kan. Tapi kalau Mbak cukup 1 aja karena udah tebal. Jadi nggak apa-apa, agak lebih PR aja, tapi bisa lebih lama. Nanti jadi dompet. Mbak Cahaya gimana? Samping sama atas sama bawah ya? Iya. Oke, Mbak Cahaya udah jadi. Mas Rama hilang nih, Mas Rama. Mbak Lorenz udah jadi. Mbak Nita udah jadi. Belum, Mas. Oke. Mas, belum lengket. Oke, Mas Rama udah jadi belum, Mas Rama? Ini kelamaan lengket, Mas. Lagi bikin lagi sama yang barusan, tinggal disetrika ujungnya. Ya udah. Mbak Amara masih lanjut. Ibu Wida lama amat Bu Wida ini. Udah. Oke, udah ya. Oke. Kita lanjut video dulu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, setelah kalian serika bagian bawah dan kanannya, cabut lagi kardusnya, lalu kalian rapihkan pinggirannya. Ideal itu cukup setengah senti aja yang terserika.
Jadi silakan dibuang lagi supaya rapi. Sekali lagi, sisa-sisa plastik ini jangan dibuang, kita akan daur ulang lagi jadi produk yang baru. Cuman jangan terlalu lebar bagian yang terserika, jadi dikasih margin cukup 0,5 senti aja seperti ini. Nah setelah itu, kan kalau ini kan bentuknya masih biasa banget ya, segi 4. Nah kita bikin supaya lebih menarik, teman-teman tekuk menjadi 2 bagian atasnya seperti ini, lalu digunting entah bentuknya zigzag atau bentuknya berombak-ombak supaya jadi, nah seperti ini hasilnya, jadi lebih menarik lagi. Nah lalu tinggal kalian masukkan handphone kalian. Nah untuk pengembangannya teman-teman bisa pakai kancing, bisa pakai tali, jadi bisa menarik gitu. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu bisa dikasih nama dengan teknik yang berbeda ya, ditempel-tempel bentuk love mungkin plastiknya, jadi bisa disesuaikan dengan produk yang mau kalian. Oke, sebelum masuk ke sini, silakan dulu lanjut finishing. Yang udah tolong tunjukin ke kamera. Aku buat bikin buku. Oke, boleh tuh Bu. Yang beda ya. Ya, besar. Mas mau tanya. Silakan. Tadi kan saya udah di chat saya udah bilang ini plastik apa aja bisa ya? Kecuali plastik multilayer Bu ya, yang mungkin di dalamnya entah ada kertasnya atau ada aluminiumnya, itu agak sulit, tapi bisa juga, cuman lebih lama prosesnya. Ya. Kalau saya mau bikin kantong yang besar, misalkan seperti bentuknya seperti ukuran karung gitu ya, dan kita menggunakan bekas-bekas apa namanya, plastik-plastik yang mix gitu ya. Nah untuk menggabungkan satu dengan yang lainnya tuh bagaimana ya? Nah jadi ketika setrika, 2 plastiknya ditempel di ujung sini Bu, sedikit aja lalu diserika di sininya, jadi nyatu. Kalau mau lebih kuat lagi, boleh dijahit tangan, tusuk tikam jejak atau dijahit, tapi tergantung Bu ya, kan kalau ibu mau bikin tas, karena kan dia akan membawa beban ya, jadi baiknya dijahit. Tapi kalau untuk naruh buku kan untuk cover aja Bu ya, nggak harus kuat, jadi diserika aja cukup. Makasih. Oke, punya teman-teman lihat punya Mbak Cahaya ya, jadi dan udah dibentuk atasnya. Mbak Cahaya lagi dong tunjukin Mbak. Bentuknya agak berombak di atasnya ya. Mbak Cahaya itu ada motifnya ya, ada warna, ada gambarnya itu ya. Oke, Mbak Cahaya bagus ya, mantap. Lalu yang udah jadi lagi siapa? Mbak Elizabeth? Belum. Mbak Anita udah jadi, Mbak Anita? Belum, oke, teman-teman lihat punya Mbak Lorenz juga ya, udah jadi warna merah hitam. Dan atasnya udah berbentuk berombak-ombak. Bagus ya Mbak Lorenz. Dan punya Ibu Wida juga besar ya, untuk naruh buku juga bagus. Ibu Wida, tapi atasnya masih boring tuh Bu. Atasnya dibentuk dong. Ya, biar bagus. Teman-teman silakan nanti dikasih kancing, kasih plastik perekat gitu ya, yang kayak tas atau kasih kalung, silakan dikembangkan. Nah, sambil yang lain finishing, saya mau kasih lagi video cara mendaur ulang sisa-sisanya nih. Karena ketika bikin pola, bikin apa, kan ada plastik-plastik kecil-kecilnya kan, itu jangan dibuang lagi, jadi sampah lagi kan. Nah, kita daur ulang juga. Saya tunjukkan sebentar videonya. Oke, teman-teman, lihat semuanya ya. Ada video ini, tunggu saya matikan dulu. Nah ini semua adalah hasil sisa pola-polanya kan. Nah ini akan kita daur ulang menjadi bantal.
Jadi usahakan ketika mendaur ulang kita tidak menghasilkan sampah lagi, harus bisa zero waste. Nah ini semua kita akan jadi isian bantal seperti ini. Ini bantalnya sengaja saya bikin warnanya transparan supaya teman-teman bisa lihat dalamnya itu adalah plastik. Nah plastik transparan ini saya dapatkan dari kalau makan di warteg tuh di meja-mejanya kan suka ada taplak meja bening kan, nah saya pakai itu. Tapi teman-teman silakan pakai aja sarung bantal yang ada di rumah kalian, langsung aja. Nah caranya teman-teman tinggal potong lagi lebih kecil-kecil plastik hasil pola tadi, terus masukin semuanya ke sarung bantalnya ini. Idealnya itu semakin kecil semakin bagus supaya rapi. Nah jadi tinggal ditaruh aja, masukin untuk jadi bantal. Nah, cuman kalau saran saya digunting lagi lebih kecil supaya hasilnya lebih merata. Jadi ini bisa dikerjakan sama-sama nih, sama anak, sama pasangan atau sama teman-teman. Jadi potong lebih kecil. Nah, hasilnya jadi bantal daur ulang seperti ini. Lalu bantal daur ulang isian plastik ini lebih kuat dibandingkan busa, karena kalau busa biasanya dia akan kempes gitu. Tapi kalau plastik dia akan terus sama volumenya dan tidak akan anti air juga, terus tidak akan panas atau berisik gitu karena plastik, tapi bisa akan berfungsi seperti ini, jadi bisa menarik banget. Jadi tinggal dipakai aja sarung bantal yang ada di rumah. Oke. Jadi ini adalah produk kedua yang teman-teman bisa lakukan. Kalau bikin ekobrik kayak punya Bu Wida itu boleh juga ya? Sisa-sisanya dimasukkan. Betul, sisanya bikin ekobrik seperti Bu Wida terus dibentuk jadi meja atau jadi bangku. Jadi silakan teman-teman bereksperimen. Oke, Ibu Elizabeth udah jadi produknya? Ibu Elizabeth, Mas Rama, Mbak. Terlalu tebal, gagal Mas Iqbal. Oke, tapi bisa dicoba lagi ya. Ya, nanti cari lagi. Mbak Anita udah jadi? Oke, masih dikerjakan. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ibu Wida mau bertanya lagi? Aku lagi, Mas. Oke, silakan. Jadi, mohon maaf Bu Cahaya. Jadi, saya tuh kayak gini, bungkus begini, ini bisa nggak sih di press gitu? Bisa Bu, saya pakai bungkus Oreo juga bisa. Iya, saya tuh banyak banget bungkus-bungkus gini. Ibu paling itu kan kecil ya bungkusnya, jadi nanti PR-nya adalah ketika menyambung satu sama lain aja, ya. Tapi bisa. Kalau untuk cover buku mah nggak perlu dijahit, jadi dengan teknik bisa. Tapi kalau mau bikin tas supaya kuat kan, nggak jebol, sebaiknya dijahit. Terus sebelum yang lain tanya di grup saya udah kirim lagi pola-pola mendaur ulang plastik untuk menjadi dompet, untuk menjadi tas dan lain-lain. Jadi silakan dicek juga. Terus untuk referensi teman-teman bisa cek di Instagram Kertabumi. Lalu buat teman-teman yang tidak bisa menjahit, cukup bawa lembaran plastik yang udah teman-teman setrika nih ya, lembaran plastiknya, kasih ke tukang jahit terdekat aja sama contoh produknya. Tinggal Mas bikinin tas dari lembaran ini dengan jarum dan benang yang sama persis gitu. Jadi kalau yang belum bisa jahit, kalian masih bisa buat, langsung aja ke tukang jahit untuk minta dibikinin ya. Silakan Mbak Cahaya. Berarti proses penyatuan plastik kalau misalnya kurang besar itu tetap harus di awal ya Mas. Kalau udah jadi motif kulit jeruk ini nggak bisa disatuin lagi ya? Iya betul. Jadi untuk penyatuan plastik atau penempelan seperti ini Mbak Cahaya ya, motif-motif baru dilakukan di teknik awal, bukan setelah udah kering. Karena ketika udah kering sudah tidak ada kadar air dan udara, jadi dia tidak akan bisa menempel lagi. Jadi dilakukan di tahap awal nih, teman-teman udah mau tahu mau bikin apa dan mau seperti apa polanya, apakah dikasih nama anak, nama sekolahnya, warnanya mau seperti apa. Jadi di awal mau digabung karena lebih kecil, diserika baru diolah menjadi produk akhir.
Karena kalau udah kering, udah jadi bermata kulit jeruk, udah akan sulit untuk menempel yang baru lagi, kecuali dijahit ya Mbak Cahaya. Oke, yang lain ada lagi? Mbak Nana Murdiana, silakan. Iya, mau nanya, kalau bekas-bekas snack itu kan kecil-kecil. Nah, bisa nggak misalnya kita sambung dengan gambar-gambar di awal kita susun untuk bikin tas besar, jadi disusun supaya nyambung dari awal itu disetrika gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Kalau snack atau bungkus kopi itu kan kecil-kecil ya. Jadi di awal tuh udah ditata Ya, tuh. kecil-kecil. Tapi baru disetrika. Namun PR-nya Mbak Nana, ketika setrika tuh kadang suka bergeser tuh mereka semua. Jadi harus hati-hati setrikanya, dipastikan. Iya, geser. Ya, bergeser. Nah, Mbak Nana, kalau mau bikin produk seperti sarung handphone, sarung laptop, atau alas mukena, nggak perlu dijahit, Dompet, jadi cukup disetrika pun udah kuat. Tapi kan Mbak Nana mau bikin tas kan, kalau tas kan dia punya tas misalnya. mengangkat muatan kan, bisa 2 kilo, 5 kilo kan, sebaiknya dijahit supaya tidak jebol ya. Berarti kayak bekas-bekas beras 5 kilo itu kan biasanya plastiknya tebal itu Mas ya? Nah itu bisa mungkin ya dipakai ya. Oke, ini Ibu Wida udah menjahit kayaknya. Iya, karena tadi ada yang bolong-bolong, jadi saya mau jahit dan kebetulan mau dipakein tali gitu. Oke, iya. Jadi teman-teman silakan dipasang juga tali. Tali biasanya langsung beli aja yang udah jadi tuh, tali buat tas atau kasih kancing dan yang lainnya. Mbak Loren silakan. Mbak, ini untuk teknik pressing bisa untuk plastik-plastik refillnya sabun cuci piring, bisa juga diaplikasikan. Iya, Mbak Lorenz bisa juga plastik-plastik kemasan sabun atau deterjen. Cuma dipastikan ya, seperti tadi Mbak Elizabeth, kayak plastik kemasan SOS gitu kan udah tebel tuh ya Mbak Loren ya. Jadi nggak perlu lagi didobel. Tadi kita teknik pendobelan layer itu kan kita lakukan di plastik kresek. Kenapa? Karena tipis dia kan, kita mau bikin lebih kuat lagi, didobel bisa 2 atau 3. Tapi kalau plastik kemasan, terutama kemasan deterjen, biasanya tuh udah tebal, jadi cukup 1 aja langsung diproses. Kecuali kemasan mie instan atau makanan biasanya lebih tipis, ya, Mbak Loren. Ya, thank you. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Udah mau 11.30. Sebelum, Mbak Amara silakan. Izin bertanya Mas, jadi kalau misalkan ya, saya mau buat tas, kemudian